Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. It is why I also wish President Widodo every possible success when you pass the baton to him in a month's time. Presiden Joko Widodo berkunjung ke 3 negara. Istimewa karena jadi kali pertama setelah pandemi melanda. Di balik layarnya pun punya cerita berbeda. Lalu apa saja oleh-oleh Presiden Jokowi dalam lawatan kali ini? Saya Friska Clarissa mengulasnya untuk Anda. Pesawat bertuliskan Republik Indonesia kembali mengudara. Yang berbeda, ini adalah pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 777-300ER yang disewa Presiden Jokowi untuk menghadiri sejumlah konferensi tingkat tinggi. Pilihan Presiden ini seakan menjadi sinyal agar maskapai BUMN ini berbenah diri di tengah utang yang membelit. Selain itu, setidaknya ada 3 alasan Presiden memilih charter pesawat Garuda. Pertama, efisiensi waktu. Dengan pesawat berbadan lebar ini, perjalanan menuju titik pertama di Roma, Italia dapat ditempuh dalam waktu 13 jam tanpa transit. Yang kedua, efisiensi anggaran. Seluruh menteri yang ikut dalam kunjungan ini bisa berada dalam rombongan yang sama. Ada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan yang tiba lebih dulu, lalu bergabung bersama dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, dan Menteri BUMN. Nah, bicara soal sejumlah kunjungan kerja Presiden yang sempat saya ikuti selama menjadi jurnalis Istana Kepresidenan, biasanya selalu ada tim advance atau tim pendahulu dan juga main group atau rombongan utama yang melekat kepada Presiden. Tim advance ini akan tiba lebih dulu dan menyiapkan kebutuhan awal Presiden. Dan yang disebut dalam kunjungan ini sebagai penghematan anggaran adalah tim advance dan main group akan pulang dalam waktu yang bersamaan. Dan juga ini masih kondisi pandemi COVID-19 sehingga protokol kesehatan yang diterapkan pun sangat ketat. Berikut cerita di balik layarnya. Jadi ketika sudah nama list sudah ada, itu kami PCR swab 10 hari sebelum keberangkatan. Setelah itu kami swab kembali dan di sore harinya sebelum berangkat, tentunya kita semuanya berdisiplin tidak bertemu dengan siapa-siapa dan kami wajibkan lagi untuk antigen. Kira-kira seperti itu. Kita mendarat, kami kumpul di hotel, di satu ruangan, kami swab baru masuk ke kamar masing-masing. Besok paginya sebelum beraktivitas kami melakukan antigen. Kami membuat sebuah keputusan, kebijakan bahwa setiap main group itu harus menggunakan masker. Nah kebetulan saya wawancara ini kan tentunya saya buka, saya juga bawa masker. Iya betul Pak. Dan kalau ya, saya lihat juga kira-kira. Pak Presiden dalam beberapa kegiatan, bahkan hampir seluruh kegiatan hanya buka masker saat foto saja ya Pak? Iya betul, Heru, ya? betul. Ya, kira-kira gitu. Oke. Ya tentunya untuk menjaga kesehatan kita nggak tahu namanya pandemi. Tentunya tidak bisa dilihat, kira-kira gitu Mbak. Posisi tawar Indonesia patut diperhitungkan dengan memimpin Satuan Kerja Pencegahan dan Penanganan Pandemi bersama Italia antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan di bawah G20. Juga menekankan peran UMKM dan pemberdayaan perempuan dalam forum itu. Keketuaan G20 pun secara resmi telah disandang Indonesia untuk setahun ke depan. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Dalam KTT Perubahan Iklim di Glasgow, Skotlandia, Indonesia bertekad agar sektor hutan dan lahan menjadi penyerap karbon dan mengakhiri deforestasi pada 2030. Meskipun sejumlah aktivis lingkungan masih meragukan komitmen itu. Tak kalah penting pertemuan dengan sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, mulai dari Presiden Prancis, Presiden Turki, Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Inggris, dan pemimpin dunia lainnya.
Beberapa di antaranya punya makna mendalam. Putra mahkota Kerajaan Inggris, Pangeran Charles misalnya, yang secara khusus mendoakan kesuksesan Presiden Jokowi dalam memimpin G20. I'm so grateful to you for recognizing this central truth and for bringing them in, giving them a seat at this most important table so that climate change can be tackled in partnership. It is why I also wish President Widodo every possible success when you pass the baton to him in a month's time. Pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Palestina, Muhammad Ibrahim Stayeh, juga menjadi penegasan posisi Indonesia terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya. Presiden Jokowi pun tak melewatkan waktu bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Selain mendukung Indonesia dalam presidensi G20, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama bilateral, antara lain menjadi bagian rantai pasok global melalui pembangunan industri kesehatan, memperkuat kerjasama ekonomi dalam pengembangan ekonomi hijau, dan berkomitmen mengurangi emisi karbon. Investasi juga jadi oleh-oleh yang dijanjikan Presiden Jokowi. Kemesraan relasi terlihat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Selain memberi nama Presiden Joko Widodo untuk salah satu ruas jalan dan masjid di Abu Dhabi, putra mahkota Pangeran Mohammed bin Zayed juga memastikan berinvestasi sebesar 32,7 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 468 triliun rupiah di Indonesia. Komitmen kucuran investasi pun datang dari para CEO perusahaan besar Inggris. Mereka siap menanamkan 132,4 triliun rupiah investasi di Indonesia. Saya ingin menyampaikan apresiasi komitmen investasi Bapak Ibu sekalian ke Indonesia sebesar 9,29 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia siap menjadi mitra yang baik bagi investasi Anda, ujar Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Glasgow, Skotlandia itu. Rangkaian konferensi tingkat tinggi telah dihadiri Presiden Jokowi. Pertemuan dua pihak dengan sejumlah pemimpin negara juga telah dilakukan. Manfaat nyata bagi Indonesia tentu jadi buah tangan yang dinantikan. Salah satunya membantu bangkit dari kondisi sulit akibat pandemi di bidang kesehatan dan ekonomi. Friska Clarissa, Januar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.